Sebenarnya saya tuh sudah mulai di sebenarnya oke lanjut ya. Sebenarnya kita sudah mulai di desain grafis itu sejak duduk di bangku SMP, teman-teman. Dikenal di masyarakat pada saat aku itu duduk di kelas 2 SMA. Yang waktu itu, alhamdulillah, aku sendiri diberi amanah langsung nggak langsung sih sebenarnya lewat jubirnya, oleh Pak Muhaimin Iskandar, yang sekarang beliau menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI untuk mendesain ilustrasi beliau di acara Tahlil Gus Dur Presiden keempat dan juga di acara Pesta Kuliner Nusantara. Dan pada saat itu juga nama saya itu sudah mulai dikenal gitu loh teman-teman sama banyak orang, khususnya mereka yang bekerja di industri kreatif. Yang alhamdulillah kini saya bisa dipercaya membantu para perusahaan dari umkm lokal untuk membantu usahanya. Kebanyakan orang atau teman-teman saya sendiri itu nggak tahu bahwa saya itu seorang mahasiswa jurusan komunikasi gitu teman-teman. Di salah satu kampus swasta di Jogja yaitu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Yang dulu saya juga pernah sempat berkuliah di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Karena satu dan lain hal saya tidak melanjutkannya. Dan juga saya penikmat film teman-teman. Pasti di sini juga banyak yang suka film. Film itu menurut saya sebuah self reward gitu loh teman-teman. Dimana ketika saya lelah bekerja atau dihadapi dengan ide, saya tuh langsung beralih ke film. Setelah menonton film, nggak tahu kenapa otak saya tuh langsung encer dan ide selalu mengalir. Gitu. Mungkin segitu aja kali ya perkenalan dari aku. Mungkin kalau mau kenalan lebih lanjut bisa hubungi nomor aku di bawah atau akun Instagram aku di bawah itu. Atau mau bahas-bahas tentang desain grafis atau mau bahas tentang film, boleh banget hubungin aku. Silahkan. Oke, kita lanjut aja ke pembahasannya ya teman-teman. Oke. Sebelum kita masuk ke permasalahan inti dari topik webinar kita hari ini, kita harus paham dulu apa itu desain grafis. Nah, biar ada interaksi nih teman-teman. Ada yang mau speak up nggak? Apa itu desain grafis? Silakan teman-teman, silakan raise hand. Ada yang mau speak up? Biar ada interaksi di webinar kali ini, biar nggak boring. Silakan. Ada? Silakan Mas Aji Albima Sultani. Silakan Mas Aji atau Mas Ivan duluan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Albima Sultani. Saya mahasiswa hukum dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Nah, menurut saya, Bang, apa itu desain grafis? Saya kurang mengerti secara detail. Cuma kalau dari contoh-contoh desain itu misalnya ataupun yang berhubungan dengan programming desain grafis yang ada di komputer, yang contohnya untuk membuat poster, baliho, yang sejenis dengan yang berhubungan dengan poster. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mas Aji. Berarti menurut Mas Aji desain grafis itu sebuah gambar yang dibuat di komputer gitu ya Mas Aji ya? Iya, Mas. Oke, baik. Terima kasih Mas Aji. Mungkin di sini ada Mas Ivan, Mas ya. Ivan Aulia Rohman. Silahkan Mas Ivan. Ya, terima kasih. Saya Ivan Aulia dari Universitas Autonomous Surabaya. Kalau untuk desain grafis itu, bagi saya itu kan merupakan proses mengombinasikan tipografi, ilustrasi, fotografi, dan cetak untuk tujuan persuasi atau mengajak, memberi informasi atau perintah. Nah, itu sih bagian dari desain grafis. Oh begitu, pick up-nya atas suara. Mungkin ada lagi teman-teman, apa sudah segitu saja? Mungkin sudah kali ya.
Jadi dari Mas Adi atau Mas Ivan itu sebenarnya benar apa itu desain grafis. Oh ini Mas Dwi ini, silakan Mas Dwi kalau mau speak up. Tidak, oh ya sudah. Jadi apa yang dikatakan Mas Aji dan Mas Ivan ini sebenarnya betul. Desain grafis itu ya kayak gitu, membuat gambar baru ya. Jadi di sini desain grafis nih teman-teman. Aku akan menjelaskan sedikit. Menurut aku nih ya, desain grafis adalah cara untuk mengkomunikasikan sesuatu melalui visual. Dengan kata lain, desain grafis itu sebenarnya cara untuk memecahkan sebuah masalah dengan pesan-pesan yang akan kita sampaikan. Banyak orang salah gitu dengan mengartikan desain grafis. Mereka menganggap bahwa desain grafis itu hanya sebuah gambar atau ilustrasi terus diposting, udah begitu saja desain grafis. Tapi di belakang itu kita harus paham bagaimana gambar atau ilustrasi yang kita buat itu mengandung sebuah pesan, di mana pesan tersebut bisa dibuat untuk memecahkan sebuah masalah sosial. Contoh begini teman-teman, apa masalah yang terjadi di sekitar lingkunganmu? Dengan desain grafis, kalian bisa memecahkan masalah tersebut. Misal, di tempat kalian masyarakatnya masih suka membuang sampah sembarangan. Padahal RT setempat sudah membuatkan plang tempat pembuangan sampah. Mungkin dari situ kita bisa telaah mana yang salah dan mana yang harus kita benarkan. Oh, kita lihat di situ. Wah, pelangnya tidak menarik, tipografinya sulit dibaca, atau warnanya yang dipakai bertabrakan. Jadi orang membaca itu malas gitu kan. Jadi dengan desain grafis kalian mampu mengubahnya dan masalah yang terjadi bisa terselesaikan. Dan namun banyak dari kita juga tidak paham gitu penggunaan desain grafisnya. Alhasil pesan yang ingin disampaikan kepada audiens itu tidak tertarget dengan efektif. Maka dari itu jika teman-teman belajar dan mencari referensi agar ketika kalian berhadapan dengan sebuah masalah, kalian bisa menghindarinya dengan baik. Kalau dari aku sendiri sih selalu mengingat pepatah ini teman-teman. Jadikan semua sesederhana mungkin. Buat semua sederhana. Jangan sampai membuat orang lain bingung. Keep it simple. Gitu teman-teman. Mungkin segitu pengertian desain grafis, nanti selebihnya kalian bisa lihat di pembahasan saya berikutnya. Kita lanjut ke slide berikut. Nih, kita sebelum masuk ke pembahasan inti, aku mau ngasih tahu nih ke teman-teman sekalian, banyak dari desainer khususnya di yang baru banget mulai gitu, banyak menghiraukan kesalahan-kesalahan yang terjadi pada dirinya gitu teman-teman. Mereka tuh selalu menganggap bahwa kesalahan itu hanyalah kesalahan. Padahal dengan kesalahan tersebut kita bisa membuat karya atau bisa membuat sesuatu yang bisa berkembang jauh lebih baik lagi. Dulu saya juga awal-awal begitu teman-teman. Banyak sekali kesalahan-kesalahan yang selalu terjadi gitu. Di beberapa kejadian juga saya pernah membuat kesalahan yang cukup fatal. Dan pada akhirnya klien sudah tidak mau percaya lagi oleh aku. Gitu teman-teman. Dengan kesalahan tersebut, bukan berarti aku ini bodoh amat dengan kesalahan yang aku pernah berbuat. Aku selalu mikir bagaimana cara evaluasinya, bagaimana cara aku bisa lebih baik dari kesalahan tersebut. Oke, di sini aku udah rangkum beberapa kesalahan-kesalahan desainer di awal merintis karir. Dan juga kesalahan ini pernah saya lakukan sebelumnya. Jadi apa yang saya akan sampaikan di sini pure pengalaman saya. Oke, next. Yang pertama ada tidak percaya pada diri sendiri. Nah, dulu aku itu orangnya nggak pegang gitu teman-teman. Habis bikin desain, terus aku upload di sosial media, aku selalu berpikir gini, paling yang lihat cuma dikit, paling yang dikritik doang, gak diapresiasi. Pikiran itu selalu menghantui aku tuh dalam berkarya. Namun di suatu saat,
aku mencoba memberanikan diri mengupload karya pertamaku di sosial media. Dan responnya cukup nggak terduga gitu teman-teman. Walaupun ya ada beberapa sih yang menolak dengan respon yang nggak mendukung gitu. Tapi dominannya sih kebanyakan mendukung teman-teman. Jadi dari situ saya mulai percaya diri dan bodo amat dengan nyinyiran. Jadi jika teman-teman punya bakat atau skill yang terpendam, bukan hanya desain grafis saja ya teman-teman, coba luapkan saja. Jangan dengar kata orang. Ini berlaku semuanya. Tapi kan karyaku memang jelek, Kak. Biarkan saja. Dengan adanya karya jelek, kalian bisa berkembang jauh lebih baik lagi. Dan jika kalian sudah berada di sejarah gitu, bahwa aku ini dulu pernah memulai. Oke, kita lanjut. Yang selanjutnya nih, teman-teman. Sesuatu yang gratis itu bukan untuk dijual, teman-teman. Masih banyak teman-teman desainer yang masih awal khususnya menggunakan sesuatu yang gratis itu untuk dijual. Padahal hal tersebut itu bisa melanggar hak cipta loh teman-teman. Dan fatal jika ada seseorang yang melaporkannya. Tapi kalian bisa mengambil, itu nggak apa-apa, atau dibuat ulang dengan tujuan belajar, bukan untuk dikomersilkan. Nah, oke, kita next. Nih, ini poin terakhir teman-teman. Kesalahan terakhir yaitu males banget mencari referensi, males banget membaca. Gitu. Mencari referensi itu sebenarnya sangat penting, teman-teman. Semakin bagus cara seseorang, pasti dia memiliki banyak referensi di pikirannya. Dengan kalian membaca dan memperbanyak referensi, pikiran kalian tuh akan lebih terbuka. Dan hal itu bisa mengundang banyak ide di otak kalian. Lebih baiknya lagi, bahkan dengan banyak kalian memiliki referensi, kalian akan memiliki gaya tersendiri dalam berkarya. Dan syukur-syukur bisa ditiru banyak orang. Dan itu sebuah kebanggaan ya bagi seorang seniman sebenarnya. Itu sebenarnya menjawab pertanyaan ini teman-teman. Kenapa timbang zaman dulu yang perlu banyak gradasi dan ornamen. Dengan banyak referensi dari desainer zaman sekarang punya ini, maka hal tersebut belum saja terjadi. Mereka bisa membuat gaya baru di dunia perdesainan. Oke. Kita lanjut ke slide berikut dari kali ini, teman-teman. Kan cuan dari desain grafis. Disclaimer dulu ya teman-teman, ini adalah pendapat pribadi aku, ini adalah pengalaman aku dalam mencari cuan di desain grafis. Oke, kita next. Yang pertama, kalian bisa memulai dari mengikuti kontes-kontes desain grafis, teman-teman. Banyak sekali sebenarnya event atau lomba-lomba desain. Teman-teman bisa cari infonya di sosial media, baik itu Facebook atau Instagram, atau kalian bisa ikut di kontes web yang skalanya internasional maupun nasional. Itu nasional ada Tugu.com. Saya dulu di awal-awal main di 2 website tersebut, dan alhamdulillah, ya walaupun tidak sering menang, akan tapi saya memiliki banyak portofolio dari lomba-lomba yang tidak pernah menang itu, saya kumpulkan menjadi sebuah portofolio yang nantinya akan berguna bagi membangun karir ke depannya, teman-teman. Dan biasanya di kontes-kontes seperti ini, maaf teman-teman. Dan biasanya hadiah yang ditawarkan di kontes-kontes seperti ini tuh hadiahnya cukup lumayan gitu teman-teman. Ya semakin banyak hadiahnya ya kalian juga harus siap menghadapi peserta yang banyak juga. Biasanya yang hadiahnya lumayan tuh pesertanya tuh ratusan. Ya
hadiah ini bisa cukup lah buat traktir gebetan teman-teman kalau punya. Dulu tuh aku pernah ikut kontes pertama kali yang skalanya nasional, yaitu lomba cipta logo, teman-teman. Lomba cipta logo untuk hari ulang tahun PJB PNR. PJB PNR. Dari ikut kontes ini sebenarnya poin yang paling penting itu bukan seberapa banyak menangnya teman-teman, bukan seberapa kalian mencetak uang. Kalau teman-teman baru aja mulai, jangan fokuskan pikiran kalian untuk mencari sebuah materi, itu akan susah nanti ke depannya. Tapi jadikan semua itu evaluasi agar kita bisa berkarya jauh lebih baik lagi. Itu teman-teman. Yang kedua, oke, kita lanjut ke kedua. Yang kedua ini kalian bisa mencoba mendesain ulang dari desain yang sudah ada, teman-teman. Tapi jangan membuat yang sama persis ya. Itu begini. Tapi dari pihak Jen itu tidak menyuruh aku untuk mengubah logo mereka. Jadi aku desain ulang seakan-akan aku diminta oleh mereka gitu. Nah, setelah jadi, desain tersebut bisa kita gunakan sebagai portofolio. Bila nanti ada klien yang menghampiri kita atau meminta kita untuk membranding perusahaannya, si klien itu bisa lebih percaya pada kita gitu, teman-teman. Kita jadi memiliki trust yang lebih gitu, teman-teman, kalau kita memiliki portofolio. Membangun portofolio itu sangat penting sebenarnya, teman-teman. Dengan portofolio itu kita bisa lebih menonjol gitu dari orang-orang yang tidak memiliki portofolio, dan kita bisa memperluas pasar kita gitu, teman-teman. Sekarang kan sudah ada Instagram, sudah ada Behance, sudah ada TikTok, sudah ada platform-platform lain lah yang bisa kita gunakan. Kita lanjut. Nah, ini poin yang terakhir nih, teman-teman. Yang terakhir, teman-teman bisa memulai dari lingkungan atau orang-orang di sekitar teman-teman. Perluas jaringan kalian dahulu dan bangun koneksi serta komunikasi teman-teman dengan orang-orang yang berada di dekat Anda, teman-teman. Walaupun ya awalnya agak pahit sih, tapi percayalah, itu works menurut aku. Melalui mulut ke mulut, personal mulut ke mulut, teman-teman. Dengan poin saya mengharapkan sesuatu darinya. Itu aku yang selalu aku tanamkan di pikiranku. Jadi setiap aku melakukan pekerjaan, aku tidak selalu memikirkan apakah hal ini bakal menguntungkan untuk aku. Jangan. Yang penting kalian bisa bermanfaat dulu untuk orang-orang di sekitarmu atau orang-orang lain. Dengan hal itu, orang-orang di luar sana nanti seiring berjalannya waktu akan mengenal teman-teman gitu. Dan kalian bisa meraih cuan manis dari desain grafis gitu, teman-teman. Oke, next. Kayaknya ini yang terakhir, teman-teman. Nah, segitu saja, singkat sekali ya, teman-teman, kayaknya. Nanti bisa kita lanjut di sesi tanya jawab dan diskusi dengan teman-teman. Dan juga kalau ada kata-kata yang tidak berkenan di hati teman-teman, saya mohon maaf. Dan semoga hal ini bisa menginspirasi teman-teman sekalian dalam memulai di dunia desain grafis. Baik, terima kasih. Let's discuss. Mari kita berdiskusi bareng. Bila bisa bilil haq, tasabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Moderator.
Warahmatullahi Wah, wabarakatuh. menarik banget nih materi dari Mas Hakam ini. Di kolom sudah banyak nih Mas pertanyaan-pertanyaan dari para peserta semua yang mungkin masih penasaran untuk menanyakannya kepada Mas Hakam. Saya bacakan ya Mas. Dari Boleh. Oh, ini langsung ya? Gimana? Iya, dari Mas Kamarul Iskandar. Jadi pertanyaan pertamanya, bagaimana seharusnya kami generasi milenial nih Mas? Nah, gimana kami bisa membangun kompetensi dalam jangka panjang di bidang desain grafis ini? Mengingat sekarang sedang masa pandemi begitu Mas, terutama dalam menghadapi bonus demografi. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, apa saja tantangan dan strategi yang harus dilakukan di era industri untuk menyongsong industri 5.0 serta pandemi COVID ini, Mas? Mungkin untuk Mas Hakam bisa langsung dijawab atau dikumpulkan terlebih dahulu, Mas? Oke, baik. Terima kasih, Mbak Moderator. Untuk pertanyaan pertama, membangun kompetensi ya dalam jangka panjang di bidang desain grafis di era industri 4.0 menyongsong 5.0. Oke. Sebenarnya dalam membangun kompetensi itu kita harus banyak-banyak belajar gitu teman-teman. Dengan kita banyak belajar dengan khususnya di bidang desain grafis, tentunya kita bisa menghadapi bonus demografi yang akan datang. Kita itu jangan apa ya namanya, jangan segitu-gitu aja gitu teman-teman. Harus bisa berkembang dengan cara belajar gitu teman-teman. Mungkin itu sih membangun kompetensi menurut aku. Sama ini memperbanyak jaringan, memperbanyak koneksi gitu teman-teman. Kalau kalian nggak punya koneksi di yang luas gitu, kalian akan susah menghadapi bonus demografi yang akan datang. Karena yang kita lawan ini bukan 1-2 orang doang, tapi ratusan atau jutaan orang yang memiliki bidang yang sama, hobi yang sama gitu teman-teman. Dan yang kedua nih ada apa tadi? Tantangan dan strategi yang harus dilakukan di era industri 4.0. Tantangannya apa ya? Tantangan sih sebenarnya kita harus lebih baik lagi sebenarnya teman-teman. Apa ya tantangannya? Tantangannya sih kita harus bisa melawan temanmu yang sama hobinya denganmu. Itu tantangannya. Strateginya dengan memperbanyak referensi. Itu dia teman-teman. Strateginya harus kita banyakkan referensi, banyakin belajar, lebih giat berlatih, agar di era industri 4.0 yang menyosong 5.0 ini, kita bisa hadapi gitu teman-teman. Mungkin gitu. Mungkin dari siapa tadi? Mas Kamaro ya? Boleh speak up atau ingin menanggapi jawaban saya? Apakah kurang jelas atau apa? Baik, terima kasih Mas Hakam. Mungkin dari Mas Kamarul Iskandar, apakah jawaban dari Mas Hakam sudah jelas? Halo Kak. Ya, terdengar Mas. Ya. Terima kasih atas jawabannya Kak, sangat menarik, sangat bermanfaat. Baik, terima kasih Mas Kamaro. Ini selanjutnya ada pertanyaan selanjutnya nih Mas Hakam. Mungkin ada yang ditanggapi dari Mas Kamaro atau mungkin dilanjut saja Mbak Moderator.
Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih, Mas. Bagaimana Mbak Moderator kalau Boleh nih Mas dilanjut pertanyaan selanjutnya dari Mbak Tiara. Saya bacakan ya Mas. Nah, Mbak Tiara ini Mbak Tiara bertanya bahwa desain grafis ini apakah bersangkutan dengan mungkin karya ini animasi? Mbak Moderator ini maaf Mbak Moderator. Ini teman-teman ada yang respon, mungkin ada yang mau bertanya mungkin kita dahulukan yang ingin speak up aja dulu kali ya. Oh, ada yang resen ya. Silakan Mas Ade. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kak, kebetulan saya sudah sudah 3 tahunan gitu di desain grafis gitu. Nah, pernah mengalami juga semuanya yang pernah Kakak jelaskan gitu. Mulai dari malas mencari referensi terkait dengan fitur-fitur di YouTube aja sih Kak. Misalnya kayak teks-teks gitu Kak. Kadang kita kalau mau mengatur teksnya, kadang kalau malas cari teksnya yang sesuai dengan tema paper yang kita buat, kita menyocokkan gitu dengan teks-teks yang ada gitu, dengan font-font yang ada gitu. Nah, pertanyaan saya bagaimana tips agar kita tidak malas dalam mencari referensi terkait teks-teks misalnya Kak. Nah, yang kedua juga dalam berkompetisi atau ikut lomba seperti Kakak bilang tadi. Nah, kebetulan saya pernah ikut lomba juga Kak di PPKN Unram juga. Nah, namun pada saat lomba itu ada kategori like terbanyak intinya Kak. Nah, oke nih, saya mungkin lebih sedikit gitu like saya Kak. Tapi tiba-tiba saingan saya tuh tiba-tiba di bom like gitu Kak, banyak banget like-nya sehingga kita kalah gitu Kak. Yang mungkin Kakak punya pengalaman bagaimana cara kita mengatasi hal tersebut gitu Kak. Terima kasih moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Oke, siap Mas. Boleh di mute dulu Mas. Ini agak tersebar. Terima kasih. Oke, untuk Mas Ade sebenarnya aku dulu juga ini ya, malas banget nyari referensi gitu. Bagaimana cara kita rajin untuk mencari referensi? Sebenarnya itu kembali ke diri masing-masing sih teman-teman. Kalian tuh serius apa enggak gitu di desain grafis? Kalau kalian serius, nanti kalian kalau sedang mau mencari referensi gitu, di hati tuh bakal, wah, aku harus cari referensi nih biar desainku lebih bagus lagi gitu. Itu tanda orang yang serius di desain grafis gitu. Kalau masih malas misalnya, pakai yang seadanya aja lah. Yang penting aku mengumpulkan gitu kan. Yang penting aku turut berpartisipasi gitu dalam lomba. Ya mungkin itu desainer yang mau segitu-gitu aja gitu, nggak mau karyanya lebih bagus lagi gitu. Mungkin itu Mas Ade, kalau mencari referensi agar lebih rajin lagi. Terus kalau apa ya? Mohon maaf tadi yang kedua apa tadi? Bisa diulang Mas Ade? Yang kedua Kak, kebetulan saya pernah ikut lomba desain grafis itu di Ultah PPKN Unram gitu Pak, Universitas Mataram. Ya. Nah, ada kategori like terbanyaknya juga Kak. Saya memimpin mungkin lebih 30-an gitu. Nah, tiba-tiba saya dikalahkan gitu Pak dengan saingan saya gitu Kak. Tiba-tiba dia yang bom like dia tiba-tiba banyak like-nya, mereka curang lah bisa dibilang. Oh iya. Memang kalau kalian ikut kontes gitu, misalnya disuruh ada kalian membaca briefnya harus diposting di Instagram atau di portofolio dengan jumlah like terbanyak. Terus menurutku penjuriannya nggak fair ya teman-teman. Itu apa ya namanya? Kurang adil gitu. Mungkin kalian bisa menghindari lomba-lomba kayak gitu. Kalau referensi dari aku sih kalian coba masuk ke website desain saja. Karena seperti pengalamanku yang sudah-sudah, aku sering banget ngikutin lomba di Instagram, lomba lembaga-lembaga gitu, ya kan. Khususnya yang kementerian-kementerian gitu, biasanya kalau kementerian itu
menentukan pilihan tuh dari orang-orangnya, bukan dari partisipannya gitu. Jadi orang dalam gitu. Itu banyak aku sering banget ngalamin. Mungkin teman-teman bisa mulai untuk khusus yang ingin ikut kontes ya teman-teman. Kalian bisa masuk ke website desain gitu, website kontes desain tuh banyak di, di, di apa namanya, kalau mau mainnya nasional mungkin kalian bisa di seribu.com gitu teman-teman. Atau mungkin kalau kalian nggak mau kontes, kalian bisa seperti saya tadi menyusun portofolio, dan terus portofolionya kalian bisa kirim ke platform apa namanya sosial media gitu, atau kalian bisa memulai di website Microstock seperti Shutterstock gitu loh teman-teman. Di situ agak lumayan untuk mencari penghasilan. Begitu teman-teman. Itu Mas Ade gimana? Baik, Kak. Ada tanggapan lagi? Atas jawaban serta pencerahannya sangat jelas, Kak. Berarti kalau kita mau yang lebih wow, mau yang tidak itu aja, berarti kita harus rajin nyari seperti fitur teks atau font-font yang ada di Photoshop gitu kan. Betul, Nah, betul. sedangkan untuk lombanya kita perlu menghindar juga lomba yang tadi lomba itu banyak kecurangan gitu kan Pak, yang kadang bikin stres atau bikin benar banget. Gitu, udah capek, udah berharap mungkin gitu Kak, coba dikecewain lah gitu. Di PHP dia. Nah. memang benar. Mungkin lebih di cross check lagi teman-teman kalau kalian ingin ikuti kontes gitu. Harus dibaca dengan teliti gitu. Karena rasanya sek gitu. Udah bikin lama-lama terus yang menang orang dalam gitu kan. Rasanya enak. Mungkin gitu. Terima kasih Mas Ade atas pertanyaannya. Untuk selanjutnya ada ini Mas Ivan nih tadi. Aku memperhatikan. Silakan Mas Ivan. Terima kasih Kang Hakam atas kesempatannya. Mohon maaf, mungkin ini dulu sementara kita. Oke, saya ingin nanya untuk Kang Hakam, ini kan terkait dengan desain grafis ya, ini cukup kompetensi ya. Karena bagi saya itu kan desain itu kan membutuhkan waktu untuk mendesain template, terus dan menilai seninya tinggi, sehingga seseorang itu kan tertarik untuk melihat desain itu, khususnya cocok untuk dijadikan kontes ya, baik poster, terus infografis maupun yang sebagainya. Nah, ini kalau di tengah pandemi ini kan memang tidak menelurkan semangat untuk mendesain grafis dengan nilai sini yang masih tinggi. Dan juga yang tertariknya itu kan orang-orang di sekitar kan menilai kalau seni itu bisa dikritik asalkan dengan positif. Tapi ada yang sedikit mengkritik tapi dengan konsepnya kayaknya merusak citra, ada yang juga yang merusak merusak kebaikan pada seni. Nah itu perlu dikembangkan, harus dievaluasi dan juga jangan sampai terulang lagi. Apalagi kan memang dan itu tidak mudah ya untuk kita mengembangkan. Nah, ini saya tanyakan ini kan bagaimana mengembangkan seni tinggi dari desain grafis sehingga mendapatkan apresiasi dari masyarakat sendiri. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini kan memang mengkritik hasil desain ya memang ya mudah ya gitu. Nah, itu bagaimana mengkritik desain grafis terhadap masyarakat luas, terutama yang nilai seninya tidak bagus, ada yang kreativitas yang unik. Nah itu gimana? Apa mengkritikasi desain terhadap masyarakat jika mengalami rasanya menjadi perhatian gitu. Itu sih dari saya gitu. Baik, terima kasih Mas Ivan. Oke, aku akan jawab pertanyaan yang pertama kali ya. Bagaimana nilai seni kita bisa diterima banyak orang? Begitu bukan Mas Ivan? Yang pertama itu kan bagaimana mengembangkan seni. Oh iya, mengembangkannya. Desain grafis seni tinggi dari desain pecinta seni masyarakat luas di sini. Ya. Jadi kan cara mengembangkan seni kita kan. Kalau menurut aku sendiri, cara mengembangkan seni itu cukup gampang. Tadi kata kuncinya, memperbanyak referensi.
orang yang dengan referensi banyak. Referensi ini bukan kita tahu tools-toolsnya ya teman-teman. Gimana kita mengupload platform dimanapun itu bukan. Tapi referensi seni juga gitu. Dengan banyaknya referensi seni yang kita punya, kita nanti bisa memahami, oh seperti ini desain yang bagus, oh seperti ini desain yang kurang bagus gitu. Nanti di situ akan ketahuan gitu teman-teman. Dengan memperbanyak referensi kita lebih mudah mengembangkan seni kita gitu teman-teman. Dan mungkin nanti dengan mengembangkan seni yang sudah kita kembangkan itu bisa diterima oleh masyarakat gitu. Mungkin itu Mas Ivan. Dan yang kedua mungkin mengkritisi seni terhadap masyarakat. Terutama kan kalau dinilai itu seninya bagus, ada yang nilai unik, tapi ada yang kurang kontroversial gitu. Itu kita mengkritisinya. Untuk mengkritik ya. Ini kita menghindari kritik apa mencari apa ini gimana Mas Ivan? Kan ini kan bagaimana mengkritik atau bisa menghindari penilaian jika seni itu kurang bagus gitu. Oh gitu. Kalau kita mau menghindari kritik dari masyarakat tentang seni kita harus ikuti pasar mereka. Pasar yang sekarang sedang tren itu apa? Gitu. Dengan kita mengikuti pasar, dengan kita mengikuti tren, mungkin rasa kritik masyarakat tuh agak lebih rendah gitu. Dengan kita mengikuti pasar. Mungkin itu Mas Ivan. Ikuti pasar, ikuti tren. Jangan coba untuk keluar dari tren itu kalau coba. Boleh satu lagi, Kang Agam? Gimana Mbak Moderator? Untuk Pak Mas Ivan, apakah sudah jelas? Ya, cukup untuk saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Mas Ivan atas pertanyaannya. Nah, pertanyaan selanjutnya dari kolom chat. Jadi kita sistemnya 2 dari kolom chat, 2 dari raise hand ya teman-teman, karena mengingat banyaknya pertanyaan yang masuk. Dari Mbak Tiara. Nah, pertanyaan dari Mbak Tiara, desain grafis ini apakah bersangkutan dengan karya animasi? Kemudian perbedaan desain grafis dengan di video animasi yang berkembang di era digital ini sekarang bagaimana pendapat Mas Akam? Lalu pertanyaan kedua nih Mas, bagaimana juga kita sebagai kaum milenial menjadikan hobi desain grafis itu sebagai hobi yang unik agar dapat mempromosikannya sampai mendunia dan mengharumkan nama Indonesia, negara kita tercinta gitu Mas. Mungkin bisa dijawab kepada Mas Hakam. Dipersilahkan. Oke, dari Mbak Tiara ya. Mbak Tiara Artan. Dari pertanyaan pertama dulu ya. Desain grafis itu bersangkutan karya animasi juga kah? Iya. Desain grafis itu bersangkutan dengan dunia animasi. Orang animasi juga, seperti kalau kalian sering melihat kartun-kartun Disney gitu, mereka tuh sebelum animasi menggambar dulu di kertas, lalu digitalisasi, langsung dianimasi gitu. Dan perbedaan desain grafis dengan video animasi yang berkembang di era digital. Oke. Perbedaan desain grafis video animasi sebenarnya sangat berbeda, teman-teman. Desain grafis main di gambarnya, bukan di anatomi. Terus yang kedua nih. Oh, belum ya? Bentar, nomor 1 itu belum selesai aku jawabnya. Apakah berkembang
yang bisa berkembang di era seperti sekarang. Kalau animasi berkembang di era zaman sekarang, iya, gitu. Khususnya di Indonesia ya. Di Indonesia ini sudah mulai banyak animator-animator nasional yang mulai melebarkan sayapnya gitu. Seperti yang kita tahu bahwa nanti bulan apa aku kurang tahu juga, nanti ada film animasi yang paling keren menurut saya itu Nisa, entah itu kapan itunya apa namanya tayangnya, dan menurut saya itu sangat bagus sekali ya teman-teman, bahwa animasi animator-animator di Indonesia ini sangat berkembang gitu. Bagus banget. Kalau kalian ingin memulai animasi itu sebuah jalan yang bagus, karena Indonesia ini lagi apa namanya di puncaknya, mungkin enggak di puncak ya, lagi menuju puncak, menuju animasi yang bagus. Yang kedua nih, kita sebagai kaum milenial memberikan pendidikan itu yang unik Kak, agar bisa dipromosikan sampai mendunia dan mengharumkan nama Indonesia. Kalau menjadikan hobi desain grafis itu unik, memang harus unik. Jangan kita ikutin dengan negara luar. Kita memiliki apa namanya seni yang sangat luar biasa gitu teman-teman. Kenapa kita tidak apa namanya mengembangkannya, tidak menyebarluaskannya? Kita ini memiliki budaya yang sangat banyak banget gitu, agar bisa dipromosikan sampai mendunia. Iya, dengan kalian bisa fokus dengan style kalian, dengan gaya kalian, insya Allah karya kalian bisa mendunia, bisa dikenal oleh orang-orang lain gitu. Mungkin itu pertanyaan dari jawaban dari saya, Mbak Tiara Artana. Baik, terima kasih Mas Hakam. Kepada Mbak Tiara, apakah sudah cukup? Sepertinya cukup, Mbak Moderator. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya biar tidak membuang-buang waktu. Baik, terima kasih Mas Hakam. Mungkin bisa kita lanjut kepada pertanyaan yang telah raise hand ya Mas. Kepada Mas Dirul, mungkin bisa disampaikan pertanyaannya, dipersilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya Birwaldain dari Universitas Islam 45 Bekasi. Saya ingin bertanya, ini dari kasus saya sendiri ya Mas ya. Saya waktu itu pernah ngedesain, saya desainer grafis. Jadi ibu saya itu kurang tahu kalau saya seorang desainer grafis. Waktu itu ibu saya keadaannya itu dia menjual nasi Padang. Dia ingin buat buat banner kayak gitulah, buat banner itu kayak itu kriteria desain saya. Jadi dia maunya kayak senormalnya gitu, normalnya desain Padang kayak gitu. Nah, saya malah diginiin, kamu mah nggak tahu seleranya, nggak tahu gini, nggak mau selalu selera orang gitu. Nah, saya mau bertanya kepada Mas di sini, apakah saya yang salah, apakah beliau yang salah? Itu saja, terima kasih. Oke, sebenarnya sih dua-duanya nggak salah sih. Kan memang soal selera itu kita nggak bisa menilai gitu, teman-teman. Tapi pertanyaannya gini, apakah desain yang Mas Biro buat itu sama gitu? Kalau kita lihat tuh berbeda sedikit gitu dengan desain-desain kebanyakan gitu. Apa bedanya sedikit, apa bedanya jauh gitu? Jauh sekali Mas. Kan kalau misalkan Padang kan kalau bannernya itu kan kayak agak rame, lebih mencolok gitu ya. Nah, saya membuat
itu lebih make a simple, kayak lebih elegan biar kayak restoran mewah kayak gitu ya. Biar kan rata-rata kan Padang kan rame mulu. Nah, saya membuatnya jadi lebih simpel lagi. Mungkin di situ, Mas. Oh gitu. Sebenarnya gini, kalian teman-teman juga harus paham gini loh. Target market untuk perusahaan itu apa gitu. Misalnya nasi Padang. Nasi Padang itu target marketnya siapa? Apakah cuma anak muda? Apakah bapak-bapak juga ada atau anak kecil juga ada gitu. Kita harus juga paham di situ. Kita harus dengan target kita nanti ke depannya. Mungkin yang Ibu Mas Birul katakan nggak sepenuhnya betul, tapi mungkin bila nanti desain Mas Birul mungkin ya di pikiran ibunya ya dipasang di warungnya beliau, mungkin nanti yang datang atau bapak-bapak atau ibu-ibu yang kebanyakan lebih sering beli nasi Padang tuh nggak mau gitu. Kalau kita lihat pasarnya kan anak muda ini kan lebih identik dengan kafe atau dengan angkringan atau apapun lah ya. Kalau nasi Padang kan menurut saya itu kan marketnya itu bukan anak muda gitu. Jadi kita harus samakan gitu antara gaya desain kita dengan marketnya gitu. Itu Mas Biro. Oke, cukup. Terima kasih Mas Biro. Terima kasih Mas. Oke, sama-sama. Terima kasih Mas Biro atas pertanyaannya dan terima kasih Mas Hakam atas jawabannya. Untuk selanjutnya pertanyaan dari Mas Michael Reinhardt. Ini pertanyaan di kolom chat ya Mas. Jadi pertanyaannya, bagaimana menurut Mas Hakam kita sebagai pemula ini untuk hal yang paling penting yang perlu dilakukan oleh pemula untuk memulai desain grafis atau untuk menjadi desainer grafis gitu Mas. Mungkin bisa dijawab Mas Hakam. Oke, dari Mas Michael ya. Apa yang paling penting ya, yang harus diketahui oleh pemula? Kuasai tools-nya dulu teman-teman. Kalian kuasai dulu tools-nya, apa yang akan kalian pakai, mulai paham dengan tools-nya atau sudah mulai tahu arah kalian mau kemana, kalian bisa lanjut gitu teman-teman. Yang penting kalian harus tahu dulu tools-nya, harus tahu dulu apa itu pengertian awal desain grafis gitu. Apa itu warna, apa itu lekukan-lekukan garis gitu. Mungkin itu sih Mas Michael. Baik, terima kasih Mas Hakam. Kepada Mas Michael, apakah sudah cukup? Mungkin cukup ya. Dilanjutkan kepada... Masih ada satu pertanyaan lagi di bawah, Kak. Oh, yang ingin saya tanya. masih ada. Oh, iya. Ya, saya bacakan ya, Mas. Apakah bekal atau modal yang diperlukan seseorang untuk menjadi desain grafis? Nah, kemudian apa value atau nilai yang lebih jika kita menjadi seorang desain grafis? Mungkin apa yang kelebihan yang bisa kita dapatkan gitu, Mas? Kepada Mas Hakam boleh dijawab. Oh. Apa bekal atau modal yang diperlukan seseorang untuk menjadi seorang atau bisa berkecimpung di dunia desain grafis? Modalnya itu ini aja sebenarnya, konsisten. Banyak dari kita yang ingin memulai di desain grafis tuh nggak konsisten gitu loh. Ingin patah-patah gitu, mau sesuai mood aja gitu. Besok pingin ngedesain, besoknya lagi enggak.
besok lagi pengen ngedesain, besok lagi enggak. Itu kan hal yang nggak konsisten ya gitu teman-teman. Mungkin itu sih modal awal untuk menjadi seorang yang berkecimpung di dunia desain grafis itu konsisten. Terus apa nilai lebih kita menjadi seorang desain grafis? Nah, desain grafis ini sebenarnya value-nya itu cukup besar sebenarnya. Apalagi di zaman-zaman sekarang. Banyak perusahaan-perusahaan yang sangat-sangat membutuhkan orang-orang yang sangat bisa desain grafis gitu teman-teman. Apakah kita yang bukan orang di kafe atau bukan orang seni rupa bisa menjadi seorang desainer? Bisa. Contohnya aku. Aku ini bukan lulusan di kafe atau bukan mahasiswa di kafe. Tapi aku ingin jadi seorang desainer grafis dan alhamdulillah ini aku sudah bisa dipercaya oleh beberapa orang gitu untuk mendesain gitu. Jadi nilai lebihnya karena perusahaan yang memiliki skill di komputerisasi gitu teman-teman. Apalagi di desain grafis gitu. Orang-orang tuh banyak sekali yang membutuhkan orang seperti programmer, terus desainer grafis, terus yang web developer. Itu sekarang perusahaan-perusahaan itu sangat banget lagi mencari gitu teman-teman. Mungkin itu kalau dari aku. Oke, terima kasih Mas Hakam. Kepada Mas Michael, apakah jawaban dari Mas Hakam sudah cukup? Masih ada sedikit kayak ketidakjelasan. Maksudnya konsisten itu konsisten yang bagaimana ya Mas? Karena kan kata konsisten itu sangat luas sih menurut saya kalau dijabarkan. Konsisten yang seperti apa yang bisa membuat kata konsisten itu jadi lebih spesifik. Kalau menurut aku, konsisten di sini itu kalian tuh konsisten dengan apa yang kalian sudah mulai gitu teman-teman. Jangan labil gitu. Aku pengen ini langsung beralih ke sini. Jangan. Lakukan atau konsisten dengan apa yang sudah kamu mulai. Misal kalian sudah mulai di desain grafis, ya sudah, mulai terus sampai kalian jago gitu. Jadikan satu bidang itu menjadi ahli daripada banyak bidang yang biasa-biasa saja. Mungkin itu, Mas. Mas Michael. Seperti jika kita mulai ingin menjadi seorang desainer grafis, berarti kita harus konsisten dengan yang kita pilih ya? Ya, betul Mas Michael. Oh, baik. Terima kasih Kak atas jawabannya. Baik, terima kasih Mas Michael dan kepada Mas Hakam. Dilanjut ke pertanyaan dari yang raise hand ya Mas ya. Kepada Mas Aji Albima Sultani, boleh disampaikan pertanyaannya? Dipersilahkan. Kepada Mas Aji Albima Sultani, apakah ingin menyampaikan pertanyaan? Baik, mungkin dilanjut ke penanya selanjutnya ya. Kepada Mas Mufti Andi Nur Cahyo, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya, Mas. Halo, Mas. Oke, Halo. terima kasih, Kak. Ya. Ya. Halo, Mas. Halo, maaf tadi ada gangguan, Mas. Halo. Oh, iya. Halo, Mas. Aman, halo, terdengar. Halo, Mas. Mas saya Aji, saya ingin tanya. Kan ketika kita ingin memulai suatu usaha yang berkaitan dengan desain grafis ini kan kita harus menyesuaikan kondisi keadaan. Jadi yang saya tanyakan, ketika usaha kita desain grafis yang sudah berlangsung lama selama berapa tahun berjalan, tiba-tiba di suatu saat ada kondisi ekonomi tersebut lagi pasang surut, apalagi sekarang pada posisi pandemi,
Sedangkan orang saja untuk menempa baliho mungkin sedikit tuh uang untuk apa. Jadi bagaimana cara mempertahankan usaha desain grafis kita meskipun pembeli sedikit untuk menempa usaha kita dan tetap mempertahankan usaha kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Andi. Langsung saya jawab aja. Memang sih kalau di masa pandemi ini semuanya lagi pada koleks teman-teman. Apalagi kita sebagai seniman gitu, lomba-lomba gitu teman-teman. Mungkin kalau dari aku, kita yang harus langsung terjun ke konsumen gitu teman-teman. Kalau bisa. Kalau nggak bisa, teman-teman di sini bisa memperbanyak portofolionya dulu, atau memperbanyak belajar, atau memperbanyak referensi. Bila nanti pandemi sudah selesai, kita sudah siap berhadapan langsung dengan klien-klien, gitu teman-teman. Mungkin kalau dari aku gitu, Mas Andi. Kalau tidak langsung ke konsumen, kita bisa memperbanyak skill kita, mengasah skill kita, dan bila nanti pandemi sudah berakhir, kita langsung gas lagi. Mungkin itu. Ya walaupun waktunya tidak menentu ya teman-teman, ya tapi setidaknya kita punya bekal untuk menghadapi situasi seperti itu. Mungkin itu Mas Andi. Apa cukup jelas apa masih kurang dengan jawaban saya? Kepada Mas Aji, apakah sudah cukup jelas? Baik, mungkin Mas Aji terkendala lagi ya, Mas? Baiklah, kita lanjut ke penanya selanjutnya yang kepada Mas Mufti Andi Nur Cahyo dapat menyampaikan pertanyaannya. Dipersilakan, Mas. Ya, baik, makasih Kak untuk pertanyaan. Saya ingin bertanya kepada Mas Hakam, berdasarkan pengalaman dari Mas Hakam, pada saat belajar desain grafis, sebaiknya kita mulai pakai aplikasi apa untuk yang amatir? Apakah ada perbedaan dengan ketika kita nanti menjadi profesional? Itu yang pertama. Terus yang kedua, situs apa aja yang bisa kita taruh untuk naruh karya kita di internet sehingga bisa mendapatkan cuan manis dari situ gitu Pak. Mungkin aja, Mas. Oke, siap. Terima kasih Mas Andi. Mas Mufti Andi. Oke, yang pertama mungkin untuk yang baru mulai mungkin banyak sebenarnya aplikasi-aplikasi untuk belajar desain grafis. Tapi kalau dari aku lebih memilih rekomendasi untuk menggunakan aplikasi yang ada di komputer ya teman-teman. Karena yang di komputer itu menurut aku lebih efektif gitu teman-teman. Banyak sekali aplikasi dari mulai yang berbayar, dari yang gratisan itu ada. Kalau dari yang gratisan kalian bisa mulai dengan aplikasi GIMP itu GIMP. Kalian bisa mulai di situ, atau mungkin yang mau yang berbayar, teman-teman bisa pakai yang namanya CorelDRAW atau Adobe Illustrator. Kalau teman-teman mau main di perfotoan, teman-teman bisa main di Photoshop atau di Corel Photo Pen nggak salah. Terus yang kedua itu website apa saja yang bisa kita tampilkan karya-karya kita untuk menghasilkan cuan manis. Banyak sebenarnya. Kalian teman-teman ini bisa masang gigs di fiverr.com. Mungkin teman-teman tahu.
Atau kalian mau yang lebih banyak pasarnya, kalian bisa shutterstock.com. Lebih main ke logo gitu misalnya. Kalian teman-teman bisa coba di logoground.com. Itu walaupun di situ penilaiannya cukup ketat dari pihak logogroundnya sendiri. Terus banyak Instagram juga bisa kalau yang nggak mau ribet. Ada Behance, ada banyak sekali Mas Muftiandi. Mungkin itu yang aku sebutkan tadi yang menurut aku pasarnya lebih besar gitu, Mas Muftiandi. Gimana Mas Muftiandi? Baik Mas, terima kasih untuk informasinya. Baik, terima kasih Mas Muftiandi. Terima kasih Mas Muftiandi. Nah, dua pertanyaan selanjutnya dari kolom chat. Sebelumnya saya ingatkan kepada seluruh peserta webinar agar mengaktifkan kamera selama acara berlangsung. Dan diingatkan pula kepada seluruhnya bahwa sesi tanya jawab ini akan dilaksanakan hingga pukul 14.50. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari kolom chat dari Mbak Alvina nih Mas. Nah, apakah ada rekomendasi referensi buku yang digunakan untuk pemula desain grafis? Mungkin ya buku-buku yang pernah Mas Hakam baca atau Mas Hakam rekomendasikan. Terima kasih. Boleh dijawab Mas Hakam? Bentar. Laptop saya agak terkendala. Oke, aku akan menjawab pertanyaan itu. Kalau dari aku sendiri, aku belajar desain grafis itu nggak melalui buku, teman-teman. Kalian bisa cari kalau untuk buku banyak cara untuk memulai desain grafis itu banyak sekali di toko buku, di Gramedia itu banyak. Harganya pun murah-murah di situ. Tapi kalau menurutku, untuk belajar desain grafis itu lebih efektif kalian menonton dan mempraktekannya, gitu teman-teman. Daripada membaca lalu mempraktekannya, karena mungkin anak-anak zaman sekarang itu males banget membaca gitu. Kayaknya gitu. Lebih suka menonton gitu kan. Kalau menurutku mungkin teman-teman bisa belajar dari YouTube terus langsung mempraktekannya saat itu juga. Itu menurutku lebih efektif. Mungkin begitu. Baik, terima kasih Mas Hakam. Kepada Mbak Alvina, apakah sudah cukup jelas jawabannya? Sudah, Kak. Terima kasih. Terima kasih Mbak Alvina pertanyaannya. Dilanjut ya Mas ke pertanyaan selanjutnya dari Mbak Iza Amalia. Apakah dalam mendesain grafis ini terdapat kode etik yang perlu diperhatikan? Kemudian hal apa saja yang harus diperhatikan dan dihindari, dan bagaimana kita memastikan kalau karya kita itu tidak menjiplak atau berbeda dari orang lain, dan cara atau siasat supaya karya kita tidak dijiplak bagaimana Mas? Silakan Mas, boleh dijawab. Terima kasih. Bisa diulang Mbak Moderator, di sini agak putus-putus. Maaf ya teman-teman, di sini agak hujan, di Jogja agak hujan. Jadi Oke, saya ulang ya Mas. Jadi pertanyaannya, apakah dalam mendesain grafis ini terdapat kode etik atau hal-hal yang harus diperhatikan dan dihindari untuk mendesain grafis ini itu apa? Kemudian bagaimana cara kita memastikan bahwa desain yang kita buat itu beda dari yang lain sehingga tidak ada orang yang menyamai, dan siasat supaya karya kita ini tidak dijiplak oleh orang lain itu bagaimana Mas? Boleh dijawab Mas? Ya. Jadi gini, jawaban saya ini mungkin kalau kalian menanyakan kode etik bagi seorang desainer itu, kalian harus bisa respect gitu terhadap desainer lain gitu. Jangan pernah
apa namanya, memplagiat karya orang lain gitu. Harus respect, harus sama-sama menghargai. Mungkin itu kode sama desainer. Mungkin untuk pertanyaan bagaimana karya kita bisa beda biar nggak ada plagiat gitu. Mungkin kalau untuk zaman sekarang untuk membuat di posting sebelumnya, mungkin gaya desain teman-teman tuh ada yang mirip-mirip gitu. Dia agak susah untuk membuat gaya baru di zaman sekarang. Plagiarisme itu sebenarnya yang wajar di dunia desain gitu. Bisa membuat desain dengan yang sama, tapi dengan yang berbeda itu tidak masalah, teman-teman. Asal kita tidak melanggar dari karya buat ulang. Mungkin itu moderator. Baik, terima kasih Mas Hakam. Kepada Mbak Iza Amalia, apakah jawaban dari Mas Hakam ini sudah cukup jelas? Baik Kak, terima kasih sudah jelas. Ya, terima kasih Mbak atas pertanyaannya. Selanjutnya, pertanyaan dari penanya yang telah raise hand kepada Mas Ahmad Ojan. Dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih Mbak Moderator. Mas Hakam, saya mau bertanya. Tadi Mas Hakam beberapa kali bilang kita itu harus ngikutin pasar ya. Nah, menurut saya ketika kita hanya mengikuti pasar doang dan kita hanya bisa ikut apa yang terjadi di pasar, itu kayak kita ngalir doang gitu. Nah, menurut saya bukankah seharusnya kita punya pendirian desain sendiri gitu Mas, kayak, dan kalau kita punya pendirian kita juga bisa lebih dari pasar gitu, karena kalau kita lebih jauh dari pasar, kayak misalnya ada orang-orang atau ada perusahaan yang melihat kita seharusnya ada di pasar, harusnya diharapkan gitu. Nah, pertanyaan saya tadi yang di awal tadi Mas, kenapa kita harus benar-benar kita harus ngikutin pasar gitu. Mohon maaf kalau saya salah, tolong penjelasannya Mas. Terima kasih. Terima kasih Mas Ojan. Sebenarnya nggak salah. Karena kita kan di sini itu kan membahasnya orang yang baru awal-awal merintis karir di desain grafis. Kalau kita baru awal-awal banget gitu, belum memiliki banyak jaringan, belum memiliki banyak koneksi, gitu kan. Sebisa mungkin jangan idealis dulu teman-teman, gitu. Jangan membuat gaya sendiri gitu misalnya. Ingin terlihat beda dengan orang lain itu mungkin menurut aku agak sulit ya untuk orang yang baru pertama kali merintis karir di desain grafis. Kalau dari aku sendiri, kalau untuk yang awal-awal tuh coba cari pasarnya dulu, coba ikutin pasar. Kalau kalian sudah mulai memiliki banyak koneksi, memiliki banyak jaringan, sudah memiliki kenalan banyak gitu dengan lembaga-lembaga atau dengan kementerian-kementerian, nama kalian sudah mulai terkenal di nasional maupun internasional, kalian boleh idealis. Itu menurut aku. Kalau untuk yang awal-awal seperti kita ini, seperti aku gitu kan, lebih baik kita ikuti pasar aja dulu, tapi dengan gaya kita sendiri. Itu, Mas Ojan. Nah, ya itu Mas, maksudnya kita punya gaya kita sendiri, tapi ya kita kita harus tetap ikutin pasar. Benar. Iya, oke. Oke, makasih banyak Mas. Oke, sama-sama Mas Ojan.
Terima kasih Mas Ojan atas pertanyaannya. Dari para peserta yang resen sudah tidak ada. Mari kita lanjutkan kepada para peserta penanya yang telah menuliskannya pada kolom chat. Dari Mas Khairil Anam. Jadi berdasarkan materi yang telah disampaikan, nah maksud dari merancang ulang desain yang sudah ada itu bagaimana ya Kak? Adakah batasan-batasan yang harus direalisasikan baik ide ataupun saran dari halayak? Kemudian apakah hasil yang diutarakan tersebut harus lebih menonjol dari hasil sebelumnya begitu. Terima kasih. Mungkin bisa dijawab Mas Hakam. Boleh diulang nggak, moderator? Di sini internet koneksinya stabil. Oh iya. Jadi mendengarkan yang putus-putus. Baik, saya ulang ya Mas. Dari Mas Khairil Anam, jadi berdasarkan materi yang telah disampaikan oleh Mas Hakam, maksud dari merancang ulang desain yang sudah ada itu bagaimana ya Mas? Kemudian apakah ada batasan-batasan yang harus direalisasikan, baik ide maupun saran dari halayak, dan apakah hasil yang diutarakan tersebut harus lebih menonjol dari hasil sebelumnya, begitu Mas? Oke, aku sudah menangkap pertanyaan. Jadi maksud dari mendesain ulang dari sebuah karya yang sudah ada ini, kalian pernah lihat gak sih kalau lagi scroll Instagram, lihat logo-logo perusahaan besar terus dibuat ulang gitu oleh seniman-seniman yang ada di Instagram gitu. Mungkin konsepnya kurang lebih begitu. Mendesain ulang karya yang sudah ada dengan gaya kita, dengan tujuan untuk menambah portofolio kita. Yang nantinya portofolio itu digunakan untuk menarik klien, untuk menarik para konsumen, agar konsumen itu bisa lebih percaya. Dan ketika nanti kalian sudah selesai dengan kerjaan antara dua belah pihak, nanti seterusnya kalian akan lebih dipercaya gitu, karena portofolio tersebut. Mungkin itu sih, untuk membangun portofolio. Dan yang kedua, tadi, apa itu tadi? Yang kedua boleh diulang nggak, Mbak? Mbak. Oh iya, boleh. Jadi pertanyaan yang kedua, adakah batasan yang harus direalisasikan baik ide maupun saran dari halayak? Kemudian yang terakhir, sebenarnya dilanjutkan atau mau langsung dijawab, Mas? Ini langsung saya jawab aja. Oke, silakan Mas. Sebenarnya untuk batasan, kalian bisa memilih mana yang harusnya kita ubah atau enggak gitu. Kalau menurut kita nggak perlu diubah ya jangan diubah. Kalau menurut banyak orang itu harus diubah, berarti yang salah ada pada kita sendiri. Jadi kita harus mengubahnya biar sama gitu dengan permintaan orang kebanyakan. Mungkin itu. Lebih memilih batasan dalam mengimprove desain kita. Mungkin itu Mbak Indah jawaban dari saya. Oke, ini ada pertanyaan terakhir Mas dari Mas Khairil Anam. Apakah hasil yang diutarakan tersebut harus lebih menonjol dari hasil sebelumnya, begitu Mas? Kalau harus menonjol sih nggak harus sih. Yang penting kalian tuh punya gaya sendiri aja. Nggak perlu untuk menonjol. Yang penting orang tahu kalau kalian tuh memiliki skill di situ. Memiliki skill di desain grafis. Nggak perlu menonjol. Mungkin itu Mbak Ida. Oke, terima kasih Mas Hakam atas jawabannya. Kepada Mas Khairil Anam, apakah jawaban dari Mas Hakam sudah cukup?
Mungkin sudah cukup ya Mas. Izin mengingatkan bahwa sesi tanya jawab tersisa 3 menit lagi. Berlanjut kepada pertanyaan selanjutnya kepada Mbak Anjeli Sharma, bertanya kepada Mas Hakam. Nah, bagaimana caranya bersikap ketika apa yang kita pikirkan ini tidak sesuai dengan apa yang kita hasilkan ketika mendesain? Karena terkadang dalam mendesain itu tidak sesuai dengan rencana awal, seperti itu Mas. Jadi hasil tidak sesuai dengan rencana awal yang telah direncanakan sebelum mendesain itu, gitu, Mas. Bagaimana cara kita Saya ulangi ya, Mas? Iya, boleh. Iya. Sini agak putus-putus ya? Iya. Saya ulangi, bagaimana cara kita bersikap bahwa terhadap apa yang kita pikirkan ini tidak sesuai dengan apa yang kita hasilkan ketika mendesain. Karena terkadang ketika mendesain tidak sesuai dengan rencana awal yang telah direncanakan sebelumnya, begitu Mas. Oke, saya nangkap. Bagaimana cara kita ya konsisten dengan yang telah kita buat itu teman-teman. Buat itu aja, buat yang lain. Karena kalau kalian beralih gitu karena otak kita kan di desain untuk fokus ya. Didesain untuk fokusnya, nggak fokus terhadap apa yang kalian sudah mulai. Ya selebihnya ya hasilnya nggak akan maksimal gitu teman-teman. Jadi di awal kalian harus pikirkan dulu matang-matang apa yang akan dibuat, apa yang akan didesain gitu. Kalau sudah memiliki bahan-bahan yang banyak, yang sekiranya sudah mencukupi untuk membuat desain tersebut, insya Allah desain kalian akan maksimal, akan memuaskan. Mungkin itu. Oke, terima kasih Mas Hakam. Pada Mbak Anjeli Sharma, apakah jawaban dari Mas Hakam ini sudah cukup jelas? Mbak Indah. Mungkin sudah ya, Mas. Mbak Indah, saya boleh. Mengingat sekarang. Mbak Indah, iya? Saya boleh ini nggak? Apa namanya minta? Tadi kayaknya Mas Ivan tadi kurang puas gitu untuk bertanya. Boleh dikasih kesempatan untuk 1 kali pertanyaan lagi mungkin? Oh iya, silakan Mas. Halo Mas Ivan, Pada Mas Ivan? Iya. Ya, ada. Ya, ada. Silakan Mas. Tadi kayaknya agak kurang puas gitu nanya. Mas. Oh, iya. Kayaknya ada yang terpendam gitu. Enggak. Kan bukan hanya seni desain grafis itu terpanjang di media sosial dan sebagainya, tapi kan kalau ketika kita mengenang, seolah-olah kita nanti kan kita panjang sepanjang besar. Nah, itu apakah bisa dipajang di berbagai lokasi atau bisa dipajang di berbagai platform digital supaya nanti kan ketika orang itu sang desain grafis tiada, maka semua orang akan kenal. Nah, itu bagaimana kita mengupayakan memajang, bagaimana diperkenankan dipajang desain grafis itu di hadapan publik supaya kalau memang biasanya tiada itu biar dilihat oleh publik, karena kan biasanya orang tiada malah dipajang banyak orang gitu. Nah, itu gimana kalau seumpamanya desain grafisnya sang desainnya tidak ada tapi karyanya masih ada gitu. Desainnya ada tapi nggak ada. Bentar aku masih. Kalau misalnya sang desainer kan sudah wafat ya, tapi ya. karyanya masih ada gitu. Karyanya masih ada. Apakah bisa dipajang oleh banyak orang gitu. Karena mengingat seperti yang saya perhatikan memang bukunya sudah dibaca banyak orang meskipun karya telah tiada. Itu sih. Oh gitu.
gitu. Mungkin kalau menurut aku ya, apabila desainernya itu ada apa namanya terkait kontrak dengan manajemen, walaupun desainernya itu sudah meninggal, desain itu masih bisa di share lagi oleh pihak manajemennya. Kalau kecuali orangnya itu apa namanya nggak ada manajemen yang ikut pada desainernya itu, juga masih bisa oleh anak-anaknya juga masih bisa jadi sebuah kenangan buat apa namanya desainernya tersebut. Mungkin itu sih mas, masih bisa sebenarnya. Tapi kalau untuk diperjualbelikan kayaknya orang-orang bakal marah sebenarnya kalau diperjualbelikan. Mungkin itu Mas Ivan. Yap, terima kasih. Itu aja. Oke, terima kasih banyak Mas Ivan atas pertanyaan ini. Sangat bagus sekali. Saya suka. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mas Hakam dan Mas Ivan. Menarik sekali ya pertanyaan Mas Ivan ini. Mungkin bisa selanjutnya bisa ada kerjasama nih antara Mas Ivan dengan Mas Hakam. Bisa jadi. Mengingat, bisa jadi. iya. Mengingat waktu telah melebihi batas waktu, saya ingatkan kepada seluruhnya agar tetap mengaktifkan kamera selama acara berlangsung hingga selesai. Oke, sesi selanjutnya ini ada sesi kuis, di mana saya memiliki beberapa pertanyaan kepada para peserta yang dapat dijawab oleh para peserta sekalian. Oh ya, sebelumnya akan di-share link absen terlebih dahulu. Pada kolom chat telah tersedia link absen. Boleh sambil mengisi link absen yang telah tertera pada kolom chat. Ini kita lanjut kuis ya teman-teman. Jadi kuis yang pertama, pertanyaan pertama ini menurut pemahaman masing-masing dari kalian, apa itu desain grafis? Apa maksud dari desain grafis? Izin menjawab. Oke, kepada Mas Ivan. Menjawab, Kak. Saya pertama. Saya. Dan mohon maaf, ini boleh diulang enggak? Kepada saudara harap diturunkan kembali tangannya, kita ulang ya. Kalau saya apa-apa dari saya selesai, baru boleh mengangkat tangan semua. Baik, 1, 2, 3. Oke, kepada Mas Ivan dipersilakan untuk menjawab pertanyaan. Terima kasih kakak moderator. Jawabannya bagi saya, pemahaman saya itu desain grafis itu merupakan proses mengombinasikan tipografi, ilustrasi, fotografi, dan cetak untuk tujuan persuasif untuk mengajak, memberikan informasi atau perintah. Jadi pengalaman saya terkait desain grafis. Apakah sudah cukup, Mas Ivan? Ya, sudah cukup. Oke. Boleh dijawab kembali oleh Mbak Tika. Apakah Mbak Tika dapat menjawab? Ya, Kak. Iya. Udah kedengaran suaranya.
Sudah, Mbak? Oke, jadi desain grafis itu bisa disebut rancang grafis, yaitu proses komunikasi menggunakan elemen visual seperti tulisan, bentuk, dan gambar yang dimaksudkan untuk menciptakan pemahaman akan suatu pesan yang disampaikan. Apakah sudah cukup, Mbak? Udah, Kak. Oke. Pertanyaan pertama sudah usai. Berlanjut kepada pertanyaan kedua ya, teman-teman. Boleh diturunkan kembali tangannya. Nah, menurut kalian, bagaimana sih langkah-langkah untuk memulai desain grafis yang dapat berpenghasilan? Boleh yang ingin menjawab? Kepada saya pilih ya. Saya pilih ya, Mas. Halo. Iya. Kepada Mas Michael Reinhardt, mungkin boleh dijawab. Baik, terima kasih kesempatannya Kak Indah Hawa. Nah, menurut saya, tadi langkah-langkah mulai desain grafis ya. Yang pertama, yang paling penting yang sudah disampaikan Kak Hakam tadi, yang penting konsisten menjalaninya. Nah, yang kedua, kita menentukan tujuan kita mau gimana, dan kita harus fokus ke tujuan kita. Nah, yang menurut saya yang kedua, kita memiliki keterampilan atau keahlian di bidang itu. Jadi, bukan cuma tujuan doang, tapi kita juga harus memiliki skill lah. Ya, menurut saya juga nggak mungkin kalau kita memulai sesuatu tapi kita tidak pandai. Nah, yang ketiga, kita harus bisa melihat atau bisa dibilang meninjau apakah yang sudah kita planning atau kita rencanakan itu menguntungkan Kak untuk kita, atau ada nggak nilainya untuk kita. Jadi kita juga harus memikirkan itu. Nah, yang terakhir menurut saya, kita harus memanajemen agar bisa dibilang agar desain grafis kita itu bisa berjalan dengan lancar. Menurut saya pribadi itu Kak. Oke, terima kasih kepada Mas Michael atas jawabannya. Sudah cukup baik dan lengkap ya menurut saya. Nah, selanjutnya ada pertanyaan terakhir yang akan saya ajukan. Boleh diturunkan terlebih dahulu yang sudah raise hand. Oke, siapa yang dapat menyimpulkan materi pada acara webinar hari ini? Oke, kepada Mas Aji Aldima Sultani yang telah raise hand duluan, dipersilakan untuk menjawab. Terima kasih atas kesempatan dari moderator untuk memberikan kesempatan untuk memberikan jawaban. Kesimpulan dari keseluruhan dari paparan webinar tadi itu menurut saya adalah bagaimana cara kita berpenghasilan desain grafis di masa pandemi ini agar tetap berjalan dengan lancar. Dan kemudian menurut saya, dengan kita tetap bermotivasi berpenghasilan dari desain grafis ini, kita jangan pernah takut dan merasa minder, walaupun apabila berpenghasilan desain grafis kita yang sudah kita jalankan selama bertahun-tahun ini, kita merasa penghasilan kita semakin turun. Jadi kita harus tetap percaya diri, dan apabila desain grafis kita gagal, maka teruslah kita berbuat desain grafis seinovasi mungkin dan seinovatif mungkin agar desain grafis kita tetap berjalan dengan lancar. Dan selain itu, kita juga memperbaiki dari segi manajemen, dari segi kualitas, dan ataupun kita juga memperbanyak relasi atau channel
terkait dengan usaha desain grafis yang ada di seluruh Indonesia ini. Jadi intinya di sini adalah memotivasi kita bagi pengusaha-pengusaha desain grafis. Jangan pernah takut untuk memulai usaha ini, walaupun dengan keadaan masa pandemi yang pacaklik ini. Jadi intinya kita tetap terus berpenghasil walaupun di masa pandemi ini. Terima kasih. Apakah moderator menerima jawaban saya? Ya Mas, bagus sekali sudah terima dan sudah cukup lengkap ya. Baik, terima kasih kepada para peserta yang telah aktif pada acara webinar hari ini. Saya ingatkan kembali kepada seluruhnya agar tetap mengaktifkan kamera dan mengisi link absen yang tertera pada kolom chat. Kepada para peserta yang telah mengajukan pertanyaan tetapi belum sempat terjawab, mohon menunggu karena akan kami jawab melalui media lain dan akan dikirimkan kepada para peserta sekalian. Baik, mungkin sekian sesi tanya jawab dan kuis pada hari ini. Untuk selanjutnya ada sesi foto bersama dan penyampaian kesan-pesan. Kepada para peserta. On cam kamera. Kepada para peserta yang ingin menyampaikan kesan-pesannya dipersilahkan untuk menekan fitur raise hand dan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, dari Mas Kamarul Iskandar. Boleh Mas disampaikan kesan-pesannya. Mas Kamarul Iskandar, apakah terkendala? Halo Kak. Ya, boleh Apa Mas. suara saya terdengar Kak? Ya, terdengar Mas. Ya, mohon maaf, jaringan di daerah saya kurang bersahabat hari ini Kak. Jadi menurut saya, kesan saya telah mengikuti webinar ini, jadi saya tidak telah mengetahui ilmu-ilmu baru mengenai desain grafis ini yang bisa saya terapkan di kehidupan saya sehari-hari, terutama dalam saya menjalankan bisnis ke depannya, Kak. Jadi menurut saya desain grafis ini sangat berguna sekali di kehidupan kita, terutama bagi kita yang mempunyai kompetensi, yang ingin menggali kompetensi di bidang desain grafis ini. Dan pesan saya, semoga webinar ini ke depannya diadakan lagi dengan durasi waktu yang lebih lama lagi, karena sangat bermanfaat sekali, Kak. Itu menurut saya, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Mas Kamarul karena telah bergabung juga pada acara webinar hari ini. Selanjutnya ada kesan-pesan dari para peserta lain, dari Mas Ade Sofyan, boleh disampaikan kesan-pesannya? Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan, Kak. Pesan-pesan saya ya itu tentu sangat berkesan dalam pertemuan hari ini karena semua materi yang telah disampaikan saya pernah mengalaminya gitu, Kak. Serta mendapat terima kasih kesan saya terima kasih saya mendapat solusi gitu, Kak. Misalnya dalam berhati-hati dalam ikut lomba serta motivasi, misalnya kita tidak boleh malas gitu, karena kalau kita malas tentu kita dalam desain hanya itu saja desainnya gitu, Kak. Kita harus tetap berinovasi gitu. Tentunya hal itu ditempuh dan menghilangkan rasa malas itu, Kak. Itu saja, Kak. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Oke, terima kasih Mas. Karena telah bergabung juga pada acara webinar hari ini. Semoga di kesempatan selanjutnya kita bisa bertemu lagi ya Mas. Nah, satu kesan-pesan lagi nih dari saya pilih lagi ya.
dari Mas Mufti Andi Nur Cahyo. Pada Mas Mufti Andi. Ya Kak, terima kasih untuk kesempatannya. Ya Mas, silahkan. Ya, selama mengikuti webinar ini banyak masukan ya dari pengetahuan yang diberikan oleh pemateri, oleh Mas Hakam. Terima kasih Mas Hakam atas segala pengetahuannya yang diberikan kepada kita sehingga kita bisa mengetahui manfaat dari ketika kita menjadi seorang desain grafis gitu. Dan sangat memungkinkan peluang ke depan itu sangat banyak untuk berpenghasilan di desain grafis, terutama sekarang kan sudah berkembang di dunia digital ya, media sosial dan lainnya, sehingga sangat bermanfaat lah nanti untuk ke depannya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Mufti Andi. Karena penyampaian kesan pesan ini telah usai, mungkin apakah ada yang ingin menyampaikan kesan pesan lagi? Sudah cukup ya? Oke. Baik, selanjutnya adalah sesi foto bersama. Pada sesi foto bersama ini akan saya berikan kepada panitia, waktu dan layar saya persilakan. Oke semua, tolong di on cam semua ya. Kita foto bersama. Senyumnya mana? 1, 2, 3. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Slide keempat. 1, 2, 3. Slide kelima. 1, 2, 3. Slide keenam. 1, 2, 3. Slide ketujuh. 1, 2, 3. Slide ke-8. 1, 2, 3. 9, 1, 2, 3. Oke. Terima kasih kawan-kawan semua telah hadir untuk webinar ini. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada panitia. Sebelum kita mengakhiri acara inti ini, izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan pada acara webinar hari ini. Jadi kesimpulan pada acara webinar hari ini adalah desain grafis lebih mencakup banyak hal, tidak hanya sekedar gambar. Kemudian dalam mengembangkan kemampuan desain grafis ini, maka perlunya pengalaman dan referensi yang banyak, serta perlu mengembangkan skill yang dimiliki. Sebagai pemula, alangkah baiknya untuk membuat desain grafis yang mengikuti pasar dan tidak terlalu idealis, sehingga apabila kita ingin mendapatkan hasil yang bagus, hasil yang baik, maka perlu diniatkan dari dalam diri sendiri. Baik, mungkin sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Untuk sesi acara selanjutnya akan saya kembalikan kepada pembawa acara. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pembawa acara Sohib Farihan Ar-Rasyid dan Aliatika Ayuni dipersilakan. Terima kasih. Terima kasih kepada moderator dan narasumber. Selanjutnya memasuki acara terakhir yaitu penutup.
Dengan mengharap ridho Tuhan semata, kita tutup acara webinar pada hari ini dengan bertepuk tangan bersama. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah menghadiri acara webinar kami. Semoga ilmu yang telah disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Dan diingatkan kembali agar mengisi kehadiran di tautan yang diberikan di kolom chat kepada yang belum mengisi. Sekian dari saya Soke Farihan dan partner saya Alatika. Hazza wallahu yarana wa yafazana walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Mas, untuk door prize gimana nih Mas? Door prize. Halo Mas. Untuk door prize gimana Kak? Untuk door prize-nya, izin menjawab ya Mas. Untuk kepada para peserta yang telah mendapatkan door prize akan di private chat oleh panitia. Yang mana tuh Kak? Jadi ditunggu ya Mas. Ya. Yang kuis, Di chat. yang jawab tadi itu Kak ya? Iya betul. Yang kuis. Terima kasih ya Kak. Iya, selamat kepada para peserta yang telah memenangkan kuis hari ini. Terima kasih. Terima kasih, boleh meninggalkan ruangan. Kasih ya teman-teman panitia. Ya, terima kasih juga Mas Aka telah menjadi Mantap. pembicara. Terima kasih materinya. Mas Akam. Ya Pak. Sehat ya. Banyak makan itu kurus badannya. Sini habis makan gudeg turah-turah Pak. Baik. Gimana tinggal di mana tinggal? Di Gamping. Kos. Sleman. Kos. 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 Kayaknya betah di sana ini. Di arah ini, arah apa arteri Jogja Purworejo. Oh.
Yang ini ya dari ring road arah Oh, dari ring road. Tapi masuk dulu. Masuk dulu. Masuk gang dulu dikit. Sebentar. Sama siapa kontrak? Sendiri? Mana, Pak? Kontrak sendiri apa teman? Sendiri dong ya. Iya, wes. Kendel kok. Tapi gimana? Gawean ganggu nggak? Oh enggak, Pak. Aman sih. Aman ya? Khawatir ganggu Yo, kuliah. ini enggak terganggu sih alhamdulillah. Gitu cuman iseng aja ya? Iseng aja, ini staycation sebenarnya, Pak. Liburan sendiri. Work from Jogja. Yoi. Sangat gayanya. Apa nanti terus kita ini aja terus pantau dari jauh deh. Yang penting jangan pindah ke lain hati. Wah. Sini lajismu agak menarik nih. Apa deh?